Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Rafif dengan NIM 2311383 dari kelas 2023A. Di sini saya akan menerangkan mengenai langkah-langkah merancang pembelajaran PKN berbasis proyek atau PJBL untuk penguatan kompetensi pada abad ke-21 peserta didik. Yang perlu kita ketahui bahwasannya, pada abad ke-21 ini, siswa ataupun peserta didik dituntut untuk memiliki keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, komunikasi, dan memiliki karakter yang kuat, terutama dalam pembelajaran PPKN. Perlu kita ketahui bahwasannya, PJBL ataupun Project Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang menempatkan proyek sebagai inti dari proses pembelajaran. Menurut Thomas pada tahun 2000, PJBL merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan proyek ataupun kegiatan sebagai sarana untuk menciptakan tujuan pembelajaran di mana siswa belajar dengan cara melakukan meneliti, menciptakan, dan juga mensajikan hasil karyanya di depan kelas. Nah, PJBL ini tuh merupakan salah satu bentuk ataupun metode pembelajaran yang sangat relevan dengan karakter pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kenapa? Karena yang pertama, PKN bertujuan untuk menciptakan karakter dan juga tanggung jawab sosial yang sesuai dengan tujuan PJBL. PJBL juga menekankan bagaimana belajar melalui pengalaman nyata bukan hanya teori-teori di kelas. Dan yang terakhir, PJBL juga mendorong kerjasama dan empati sosial yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam menerapkan PJBL di lingkungan sekolah ataupun di kelas. Langkah yang pertama, yaitu menentukan topik dan tujuan pembelajaran. Nah, yang harus kita lakukan yang pertama adalah memilih topik yang konteksnya sesuai dengan PJBL ataupun yang konteksnya sesuai dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Biasanya dalam PKN topik yang dipilih itu meliputi 3 hal: demokrasi, hak dan kewajiban, ataupun kepedulian terhadap lingkungan. Setelah kita menentukan topiknya, selanjutnya kita merancang pertanyaan-pertanyaan esensial. Nah, dalam membuat pertanyaan, kita harus mengarahkan siswa untuk berpikir mendalam. Contohnya, kita memberikan pertanyaan seperti bagaimana cara kita menumbuhkan budaya toleransi di lingkungan sekolah kepada siswa, atau kita juga bertanya kepada siswa mengenai pertanyaan, mengapa gotong royong itu penting untuk memperkuat persatuan bangsa. Nah, pertanyaan itu menjadi dasar proyek bagi siswa untuk berpikir kritis. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang ketiga, menyusun rencana ataupun aktivitas proyek. Biasanya, guru harus membersamai siswa dalam menyusun rencana kegiatan proyek, seperti misalnya menentukan tahapan kerja, membagi peran dan dalam kelompok, dan yang terakhir menetapkan jadwal. Misalnya, dalam proyek sekolah demokrasi dapat terdiri dari beberapa hal ataupun dalam beberapa langkah. Yang pertama, mengobservasi masalah di lingkungan sekolah. Guru bersama siswa harus dapat bersama mengobservasi masalah-masalah apa saja yang ada di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, menciptakan ruang diskusi dan juga perancangan solusi terhadap masalah tersebut. Dan yang ketiga misalnya dalam pelaksanaan kegiatan OSIS. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan seperti simulasi pemilu OSIS ataupun nanti simulasi-simulasi lainnya yang ditemukan dalam permasalahan tersebut, guru dan siswa melakukan seperti simulasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang terakhir itu ada presentasi hasil dan juga refleksi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu fasilitas pelaksanaan proyek. Guru berperan sebagai fasilitator dalam hal PJBL, bukan sebagai pemberi ceramah. Guru membimbing siswa dalam proses pencarian data, pemecahan masalah, dan juga refleksi di akhir. Gunakan sumber yang beragam. Nah, guru juga berperan gitu sebagai pemberi ataupun fasilitator untuk siswa dapat mengakses sumber belajar yang beragam seperti misalnya berita ataupun wawancara, media sosial, ataupun kunjungan lapangan secara langsung. Nah, selanjutnya langkah kelima dalam penerapan PJBL yaitu penilaian proses dan juga produk proyek. Nah, dalam penilaian dalam PJBL ini tidak hanya hasil akhirnya saja yang dinilai, tetapi juga proses kerjasama, kreativitas, dan juga tanggung jawab. Nah, biasanya guru itu menciptakan suatu rubrik penilaian yang mencakup yang pertama, keaktifan dan kerjasama siswa, yang kedua itu kualitas produk ataupun solusi yang dihadirkan oleh siswa, dan yang ketiga itu kemampuan presentasi siswa, juga refleksi terhadap nilai-nilai kewarganegaraan yang siswa berikan di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya itu langkah keenam atau langkah terakhir gitu, yaitu refleksi dan juga tindak lanjut. Setelah proyek selesai, guru itu mengajak siswa untuk merefleksikan diri, seperti yang memberikan pertanyaan-pertanyaan refleksi seperti apa saja yang mereka pelajari, terus nilai kewarganegaraan apa saja yang muncul dalam PJBL,
yang telah diterapkan, dan yang terakhir itu bagaimana pengalaman ini tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada siswa. Nah, biasanya refleksi ini tuh penting untuk apa? Untuk memperkuat pembentukan karakter pada peserta didik ataupun siswa. Baik, nah selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dalam PKN bukan hanya tentang menyelesaikan tugas, tapi juga membangun karakter dan juga kompetensi pada abad ke-21, yaitu seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan juga tanggung jawab sosial. Dengan langkah-langkah yang tepat, guru PKN bisa merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan berdampak bagi peserta didik. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.